pengecekan secara manual, agak lama juga. Sekarang kalau udah autogate itu kita tinggal taruh paspor di mesin, tunggu foto sebentar udah langsung bisa lewat. Kelalaian atau segala macem itu pasti ada dendanya, gitu. Tapi kalau misalnya ada kehilangan karena force majeure atau istilahnya taruh di sini kan sering banjir nih. Nah, tiba-tiba ke bawah banjir nih. Nah, itu juga harus dibuktikan dengan ada surat dari kelurahan ya. Amanda, Pak. Amanda, tiba-tiba yang datang Dini kan gitu. Ya. Orang lain gitu ya, Pak ya. Ya kan. Itu kan semua terlihat dari wajahnya kan. Oh, ini nggak sama nih, ya kan wajahnya. Oh, kupingnya yang ini caplang, yang ini kok sobek nih, beda lagi nih. Nah, itu. Halo Tribuners, selamat datang di program Bincang Santai bersama Tribun Banten. Saya Amanda akan menemani Anda dalam perbincangan yang menarik dan tentunya bermanfaat pada hari ini. Nah, Tribuners, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih seputar tentang keimigrasian Indonesia dan juga seputar paspor. Nah, seperti yang kita ketahui, jika paspor ini menjadi salah satu syarat yang harus dibawa saat kita berpergian atau berlibur ke luar negeri. Dan bagi Tribuners yang ingin tahu bagaimana sih cara buat paspor, terus berapa tarifnya, bisa disimak ya podcast kita hari ini. Nah, sudah bersama kita Kepala Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Serang, Bapak Hendar Setiawan. Selamat datang, Bapak. Selamat datang, Mbak. Oke, apa kabar ya, Pak? Baik, Mbak. Oke. Terima kasih ya, Pak, sebelumnya telah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kita di sini. Oke, nah Pak, seperti yang tadi saya bilang, mungkin banyak Tribuners yang ingin ke luar negeri dan ingin bikin paspor, tapi masih bingung Pak caranya. Nah, sebelumnya boleh dijelasin nggak sih Pak, apa perbedaan paspor dengan visa? Untuk paspor itu, paspor adalah identitas diri bagi pemegangnya, jadi memberikan identitas warga negara mana. Kalau visa itu izin masuk. Oke. Jadi seperti tiket pesawat, visa itu izin masuk ke sebuah negara tertentu. Jadi ada beberapa negara yang memang harus diberikan visa untuk masuk ke negaranya. Tetapi ada juga beberapa negara yang memang membebaskan visa untuk masuk ke negaranya. Oke. Jadi kalau paspor itu wajib kita pegang ya Pak ya ke negara manapun? Wajib. Oke, sedangkan kalau visa itu hanya untuk beberapa negara aja? Visa itu untuk beberapa negara aja. Tapi dia selalu include di dalam paspor. Oke, jadi kalau paspor itu wajib, kalau visa itu ke beberapa negara aja tapi include dengan paspor. Iya. Oke, kalau di Indonesia sendiri Pak, ada berapa jenis paspor sih? Kalau di Indonesia sendiri itu ada beberapa jenis paspor ya, ada 3 jenis paspor. Pertama itu paspor hijau yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi. Kalau sekarang jadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Terus ada paspor biru, itu yang dikeluarkan oleh Kemenlu. Kemudian ada paspor hitam, itu paspor khusus untuk diplomatik kita. Oke, jadi kalau untuk masyarakat biasa tuh paspornya paspor hijau. Iya. Lalu Pak, untuk membuat paspor itu syarat atau prosedurnya seperti apa Pak? Dan untuk di Serang sendiri, bagaimana sih caranya? Dan kita harus kemana kalau mau bikin paspor? Untuk membuat paspor tuh sekarang mudah sekali ya. Salah satunya itu sudah ada di aplikasi namanya aplikasi M-Paspor. Kalau untuk di Android itu bisa download di Play Store ya. Tapi kalau misalnya di handphone lain itu biasanya seperti iPhone itu di iOS ya kan, di download. Itu namanya aplikasi M-Paspor. Nah, M-Paspor ini setelah mengisi aplikasi itu kita akan dimintakan untuk membuat akun dulu nih, daftar lah istilahnya. Daftar, setelah daftar kita bisa mendaftar ke situ. Nah, enaknya lagi nih, kapan waktunya kita mau bikin paspor dan kantor mana yang kita mau tuju. Jadi kita tinggal di Serang, bisa aja kita tuju kantor imigrasi Tangerang. Kalau untuk di Banten ini ada 3 kantor imigrasi ya. Ada kantor imigrasi Tangerang, ada Cilegon maupun ada Serang. Nah ini kita bisa tuju mau kemana. Misalnya kita lebih dekat, taruhlah ada pekerja
di perusahaan Krakatau Steel, tapi dia Mhm. tinggal di Serang. Mhm. Dia bisa aja misalnya, oh lebih dekat ke kantor Serang. imigrasi Cilegon Oh nih, ya ya. dia akan aplikasi untuk ditujukan ke sana. Hmm. Kemudian waktunya pun bebas kita yang menentukan. Terus harinya, tadi waktunya kita yang menentukan semua, Oke. pemohon itu. Nanti untuk persyaratannya barulah di-upload ke situ. Untuk persyaratan paspor sendiri, itu hanya KTP, KK, akte lahir, atau ijazah, atau surat nikah. Jadi simpel sekali lah sekarang untuk membuat paspor itu. Oke, jadi alurnya kita daftar dulu secara online gitu ya Pak ya, Iya, baru setelah itu kita bisa menentukan jadwal untuk jatuh. langsung ke Betul, imigrasi. Nah, kalau betul. untuk langsung ke imigrasi itu perharinya ada kuotanya nggak sih Pak? Itu untuk sekarang tidak ada pembatasan kuota ya. Oke. Jadi kemarin-kemarin itu memang ada pembatasan kuota, tapi sekarang kita tidak ada pembatasan kuota. Tapi Mhm. untuk di tempat-tempat yang memang ramai sekali, Mhm. kemungkinan akan dialihkan ke beberapa kantor imigrasi yang lain yang memang kira-kira kuotanya masih kosong kan gitu. Oh iya, jadi biar nggak menumpuk ya Pak ya. Nah, Betul. kalau untuk tarifnya sendiri Pak, berapa sih sekarang kalau bikin Kalau paspor itu ya? kalau yang untuk 10 tahun itu tarifnya, kan paspornya ada 10 tahun, ada yang 5 tahun Mhm juga. mhm mhm. Kalau yang untuk 5 tahun itu sekarang tarifnya 650.000, Oke. dan untuk yang 10 tahun itu 950.000. Oke, berarti sekarang udah e-paspor semua ya Pak ya? Udah e-paspor semua. Jadi Iya. kalau e-paspor itu sangat mudah sekali ketika di bandara itu nanti ada beberapa, baik di Bandara Soekarno-Hatta pun kita akan melalui yang namanya autogate ya, Mhm sekarang udah mhm. banyak sekali autogate. Mhm. Begitu pula di negara luar seperti misalnya ada yang mau umroh, dulu kan selalu pengecekan secara Mhm manual, mhm mhm. agak lama juga. Sekarang kalau udah autogate itu kita tinggal taruh paspor di mesin, Mhm. tunggu, foto sebentar, udah langsung bisa lewat. Oke, jadi lebih simpel ya, Pak, ya? Lebih simpel. Iya. Terus kalau emang e-paspor itu ke beberapa negara kita nggak perlu visa lagi, bener itu, Pak? Betul. Mhm. Ada beberapa negara yang memang, namanya negara-negara yang bebas visa ya. Mhm Itu mhm. biasanya di kita itu ada negara-negara ASEAN ya, Mmm, yang masuk mhm. dalam ASEAN seperti ke Malaysia, ke Singapura, ke Thailand. Mhm. Itu tidak perlu pakai visa lagi selama kita untuk berlibur. Beda dengan istilahnya kalau kita untuk bekerja maupun Mmm. melakukan kegiatan yang lain. Iya iya. Itu wajib harus ada izin ya. Nah, visa Mhm itu kan ibarat kata izinnya tiketnya lah. mhm. Tiket daripada misalnya kita mau naik pesawat, kita kan harus punya tiket. Nah, mungkin Iya. Terus kalau misalkan paspor kita hilang gitu, Pak, gimana? kalau paspor hilang di mana nih? Kalau misalnya hilang di Indonesia ya, Mhm. pertama yang kita lakukan adalah pasti, ke kantor polisi ya, Mhm. buat laporan kehilangan karena paspor ini rawan sekali kan disalahgunakan sama orang juga Mhm nantinya, sama mhm. orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, setelah lapor polisi, barulah kita ke kantor imigrasi dengan membawa, kalau misalnya ada fotokopi paspornya, kita bawa fotokopi paspornya dengan membawa KTP, KK, akte lahir lagi ya. Nanti setelah dari itu, customer service-nya akan mengarahkan kita untuk ke bagian Intel Dakim untuk dilakukan pemeriksaan. Itu dimintakan berita acara pemeriksaannya. Mmm. Kemudian kenapa sih paspor ini hilang, Mhm. ya kan. Mhm. Kalau misalnya memang hilang karena kelalaian atau segala macam, itu pasti ada dendanya, kan Oh. gitu. Tapi kalau misalnya ada kehilangan karena force major Mmm. atau istilahnya, taruh nih di sini kan sering banjir nih. Iya Nah, iya. tiba-tiba ke bawah banjir nih. Mhm. Nah, itu juga harus dibuktikan dengan ada surat dari kelurahan ya, Mmm. kelurahan bahwa di daerah tersebut pada tanggal segini banjir Terjadi sehingga bencana mengakibatkan alam. bencana alam, paspornya hilang, Iya iya. itu tidak ada dendanya kan gitu. Jadi ya tergantung dari mana, kenapa paspor itu bisa sampai hilang kan gitu Oke. nanti. Kalau hilangnya pas kita lagi jalan-jalan, Pak, ke luar negeri, gimana tuh? Biasanya Mmm, pusing banget kan iya, kalau kayak gitu? sama juga. Kita Mhm. ke luar negeri itu kan di sana juga ada polisi ya, Mhm mhm ada mhm. istilahnya polisnya. Mhm. Nah, kalau lebih ini kita bisa lapor ke polis, nanti tanya aja di mana sih kedutaan kita yang terdekat di luar negeri ini.
Nah, nanti kita akan lapor ke kedutaan kita di luar negeri. Oke. Nah, nanti di kedutaan kita pun itu akan ada di tadi saya bilang hampir Mhm, sama, mhm, mhm. diwawancara, di berita acara dulu gitu kan. Bener nggak nih orang Indonesia gitu kan. Mhm. Misalnya dia merasa kamu ditanya misalnya sama petugas di sana, "Kamu orang mana?" "Orang Jawa." Kadang Mhm. petugasnya bisa tuh ngomong Jawa. Nah, Oh, jadi, oh ya benar nih orang Indonesia nih, jangan sampai salah memberikan paspor itu kan begitu. Gitu. oke. Jadi gampang ya kalau misalnya paspor kita hilang, pertama itu kita lapor polisi dulu, Iya, baru ke imigrasi. Nah lanjut nih Pak, nah imigrasi Serang kan juga membuka layanan khusus pembuatan paspor baru dan penggantian habis berlaku di Mall Pelayanan Publik Pandeglang dan Lebak. Dan mhm. kalau seperti itu prosesnya bagaimana Pak? Proses pengajuannya dan tarifnya berapa? Kalau untuk di mall pelayanan publik, pada dasarnya untuk tata caranya pun sama. Oh Harus ya. mengajukan ke aplikasi yang M-Paspor itu ya, Mhm, Mbak, ya. mhm, mhm. Setelah diajukan ke aplikasi M-Paspor, kita daftar, kemudian, setelah daftar barulah datang ke mall pelayanan publik itu. Nah, di MPP untuk di Pandeglang itu kita buka hari Senin, Selasa, sama Rabu. Tapi kalau untuk di Lebak itu kita dibuka di hari Kamis saja. Oke, Nah, jadi untuk ininya pun sama, prosedurnya, persyaratannya sama semua. oke, Kemudian biayanya pun sama semua. oke. Hanya ini menguntungkan untuk, eee, warga Pandeglang Mhm, maupun mhm. Lebak yang memang istilahnya untuk ke kantor imigrasi yang di Serang pun jauh Iya ya. benar Pak. Jadi meringankan cost-nya mereka untuk buat paspor di sana kan. Jadi ya sangat membantu sekali lah bagi masyarakat di sana. Sejauh ini antusias masyarakat Lebak dan Pandeglang saat membuat paspor tuh tinggi, Pak? Sangat-sangat tinggi dan Oke. mereka memang membutuhkan, cuman memang kuotanya itu masih kita batasi ya, Oh, karena ya. kan mau pelayanan publik itu kan, masih sekedar untuk kita ambil datanya, kemudian Mhm. ambil foto dan sidik jarinya, untuk pencetakan tetap masih di kantor imigrasi Oke. ini, Serang. Nah, terus yang menarik nih, imigrasi juga program Easy Paspor, Easy pakai Z ya, Pak, Mhm, ya? iya. Nah, itu boleh dijelasin nggak sih, Pak, sebenarnya program apa sih? Dan adakah yang menguntungkan bagi masyarakat dari program itu? Program Izin Paspor ini adalah namanya Easy ya, Iya, Easy pasti mudah, oke. ya kan, paspor yang sangat mudah. Nah, bagaimana supaya paspor ini bisa memudahkan masyarakat? Program Izin Paspor adalah program yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memberikan layanan jemput bola kepada Oh. masyarakat. Nah, ini diberikan kepada beberapa seperti misalnya ada, karyawan di perkantoran maupun ada komunitas di Mhm. sebuah tempat. Nah, layanan ini sangat mudah sekali, cara ngedaftarnya pun gampang sekali. Buat surat permohonan kepada kantor imigrasi terdekat, di mana pelayanan itu nanti kita yang jemput bola. Tapi di situ pun ada, batasan minimum daripada pemohon. Oh, oke. Itu pemohonnya paling dikit 30 pemohon lah. Mmm. Jadi misalnya Mbak nih Mhm. punya komunitas Iya. misalnya Mbak komunitas sepeda, ada sekitar 40 sampai 50 orang, "Eh, kita bersepedahan yuk, bisa nih dari Pontianak ke Malaysia naik sepeda bisa Mmm. nih bareng-bareng, tapi kita belum punya paspor nih," ya kan. Iya, benar, Berarti Pak. kan, Mbak, "Oh iya, yuk kita coba." Nah, itu buat permohonan, nanti di situ permohonannya tertera tuh, namanya, kemudian alamatnya, tempat tinggalnya, KTP-nya, semua di situ dikumpulin jadi satu, buatlah sebuah permohonan ke kantor imigrasi. Oke. Jadi si pemohon ini harus yang dia bekerja misalkan di kantor nih, Pak, harus dia Mmm, yang bekerja di situ apa si pemohon nih boleh ajak keluarga, Pak? Ajak nah, pacar, ajak suami? itu boleh, Mmm. boleh ajak keluarga ya, boleh boleh ajak keluarga, tetapi datanya semua masuk daripada penanggung jawabnya, kan Oh, gitu. Karena ya. kan otomatis kalau di kantor nih misalnya penanggung jawabnya siapa, Mhm. HRD-nya gitu kan. Mhm, mhm, Nah, baik. HRD-nya kan harus tahu ini siapa loh yang Iya, diajak, iya. ya kan. Tahu-tahu yang diajak nggak tahu juga, Tetangga nggak jauh jelas, siapa, ya. iya kan. Atau ini
anak Mhm. anak kandung, ini misalnya saudara kandung atau ini ibu saya, kan nggak apa-apa juga Oke. gitu. Tapi harus diketahui oleh tadi penanggung jawab, kan harus ada yang bertanggung jawab Mhm juga di mhm. situ kan. Iya benar. Nah kalau minimalnya 30, maksimalnya berapa, Pak? Maksimalnya bisa 50 sampai 60 Oh boleh ya. aja kok, Jadi 60 orang tuh masih masih bisa lah ya masih bisa. imigrasi untuk menyanggupi. Oke deh. Nah, kalau misalkan, proses pengajuan permohonan program Easy Paspor ke kantor nih, kita ngajuin apa aja syaratnya, Pak, kira-kira yang harus, disiapkan Yang oleh pasti itu instansi? pertama ya, itu daftar nama. Mmm, Daftar namanya, kemudian fotokopi KTP-nya, fotokopi kartu keluarganya, sama, hampir sama seperti pemohon paspor pada umumnya. Nah, tetapi di situ harus ada siapa yang bertanggung jawab. mhm, Misalnya dari, BNI, ya kan, misalnya penanggung jawabnya permohonan ya, atau bawahnya tertanda direkturnya, ya kan. Jadi kan itu memang jelas di situ adalah, keluarga daripada Bank BNI itu kan gitu. oke. Jadi semua itu memang harus ada yang bertanggung jawab juga. Karena nanti semuanya itu didaftar, ketika itu nanti kita datang, kita juga akan memanggil setiap pemohon itu dengan sesuai dengan apa yang sudah ada di daftar itu kan gitu. Kalau yang nggak ada di daftar itu ya kita tolak. Oke, iya benar. Jadi harus di cross check banget ya, Pak, ya, Iya. biar nggak salah. Nah, tapi sejauh ini ada nggak sih, Pak, proses pembuatan paspor yang lucu gitu? Ada yang nyeleneh kah? Atau ada yang kayak fotonya minta ulang 1000 kali karena dia jelek? Ada nggak sih, Pak, sejauh ini di imigrasi Serang? Kalau nyeleneh gitu ya Mhm. ada aja sih. Mmm. Misalnya dia ditanya kan, "Bu, lahir di mana?" Mhm. Gitu kan. Karena dia biasanya kan kalau misalnya tidak ada surat akte lahir kan boleh Mhm. menggunakan, buku nikah, Mmm. ya kan. Di buku nikahnya tertera tulis, "Bu, Ibu lahir di mana?" "Saya lahir di Baduy," katanya gitu kan. Baduy, ya kan, sedangkan kalau kita lihat ini tulisan Serang, "Oh, saya lahir di," jadi dia sebutin daerahnya. Iya. Misalnya Cicerih gitu kan, Mhm padahal dia mhm. lahirnya kan kalau misalnya bilang Serang, Serang aja kan gitu. Mhm mhm. Atau kayak misalnya di Tangerang gitu kan, "Saya lahir di Tanah Tinggi." Tanah Tinggi kan banyak, daerah Iya. Tanah Tinggi. Jakarta ada Tanah Tinggi, Mmm. di Tangerang pun ada, atau di Serang pun ada Tanah Tinggi gitu kan. Mmm. Nah itu paling, "Bu," ditanya lagi namanya orang sudah, kan kita juga kalau namanya yang lansia itu kan ada prioritas juga kan, Iya. kita tanya gitu. Karena dia misalnya mau umroh, kita tanya gitu. Akhirnya dia ngotot aja gitu kan, Mhm padahal mhm. harusnya ya bisa aja. Sedangkan tadi bukan daerahnya gitu Mmm, kan, mhm tetapi mhm. sebuah provinsi yang disebutkan tadi kan gitu. Ya itu Oke. kadang kita bisa ini, kadang misalnya banyak lah sekali misalnya, udah punya paspor, belum ngakunya ya kan. Udah punya paspor Pak Haji, udah dulu paspor saya, tapi paspor saya yang masih warna coklat itu loh, yang disobek-sobek. Nah dulu kan paspor haji memang warna coklat gitu kan, paspor haji itu bentuknya, dan memang Mmm. setiap berangkat itu nanti dulu ya, Mmm, itu mhm. paspor coklat itu dikeluarkan oleh Kementerian Agama Mmm. untuk berangkat haji. Nah, paspornya nanti disobek-sobek tuh, setiap Mmm. lembar dia Mhm. sobek-sobek, lama-lama pulang tinggal bungkusnya doang, Iya. bungkusnya paspor kan gitu. Tapi dia ngaku, "Saya udah pernah punya paspor, orang saya udah berangkat haji kok," gitu kan. Mungkin dia nggak paham gitu ya, Pak, ya? Nah, dia nggak tahu Bingung, perbedaan nggak tahu antara paspor perbedaannya. yang dikeluarkan, istilahnya paspor yang dikeluarkan sekarang dengan Mhm paspor yang mhm. dulu ketika berangkat haji. Memang, mulai paspor di pembatasan haji itu sekira tahun, 2000 2010 ya, 2010. 2010 itu, nah barulah. Kalau dulu kan memang paspor haji itu warnanya coklat ada tuh, tapi sekarang sudah nggak keluar lagi. Oke. Terus kalau anak-anak nih, Pak, ada nggak sih anak-anak kecil gitu yang foto paspor terus dia ngamuk atau apa? Banyak Oh, banyak banyak, ya? banyak Mhm. terjadi itu karena memang anak-anak itu kan kadang melenceng, Oh, iya. nengok ya kan. Kadang bayi pun ketika misalnya mau ke luar negeri, kita ngambilnya termasuk kesulitan tuh karena harus
kita taruh dulu, tatakin Mhm. dengan apa, background-nya warna putih itu kan, Mhm. ngambilnya pun hati-hati karena bentar-bentar dia merem, bentar-bentar melek. Nah, kalau Iya. itu banyaklah, apa namanya, keseruannya sih kalau kita bilang ya. I Tapi ya itu memang tugas kita lah bagaimana melayani masyarakat supaya benar. bisa memberikan yang terbaik. Oke. Nah, terus Pak, kalau untuk syarat foto paspor yang baik dan benar, Ya, seperti apa, Pak? kalau syarat untuk foto paspor yang baik dan benar itu yang pertama itu kelihatan kuping, Oke. kemudian tidak memakai kacamata. Mhm. Terus misalnya memang harus pakai jilbab itu dia tidak pakai aksesoris yang berlebih. Mmm. Jadi kemudian untuk bajunya pun kalau bisa tuh, jangan putih gitu kan. Tapi kalau untuk laki-laki ya paling nggak harus pakai kemeja atau yang Mhm. berkerah ya. Mhm. Kalau untuk wanita juga mungkin kayak Mbak ini udah sangat baik sekali gitu kan, Oke. Yang penting kuping ini pasti jangan jangan tertutup dengan rambut Harus kalau terlihat itu kenapa sih, Pak? Kupingnya harus kelihatan gitu? ya kalau nggak kelihatan kan nih kupingnya caplang apa enggak nih kan gitu. Saya dong, kuping saya caplang. Caplang apa enggak nih kupingnya, atau Iya kupingnya iya iya. kupingnya sobek satu nih ya kan, Oh. pas giliran di pemeriksaan Mmm. karena di pemeriksaan di namanya kalau di Indonesia itu TPI ya, semua juga Mhm. mungkin TPI ya, Mhm tempat mhm. pemeriksaan imigrasi ya kan. Iya. Dia pasti petugas itu akan melihat Mmm. melihat yang namanya, eee, fotonya Oke. si pemegang paspor ini. Karena ada beberapa yang namanya itu kasusnya namanya impostor ya. Mhm. Wajahnya misalnya Mbak, tapi yang datang namanya Mbak Siap. siapa lupa tadi namanya, Amanda, Pak. Amanda, tiba-tiba Iya. yang datang Dini, kan Oh ya, gitu. orang lain gitu ya, Pak, ya? Heeh, ya kan. Mmm. Itu kan semua terlihat dari wajahnya kan. Iya. Oh, ini nggak sama nih, ya kan wajahnya. Oh, Mmm. kupingnya yang ini caplang, yang ini kok Oh, sobek nih, beda lagi nih. Nah, itu kalau misalkan operasi muka gitu, Pak, gimana ya dong? pasti ketahuan juga. Itu kita harus ganti foto atau biar petugasnya aja yang punya feeling gitu, "Oh, ini orang yang sama," gitu. Kalau Ya, operasi atau filler? malah kalau begitu kan bisa memberikan yang namanya keterangan tidak benar kepada petugas kan, itu ada Mmm. hukumnya juga itu. Kalau memberikan keterangan yang tidak benar dalam mewawancara paspor maupun, proses paspor itu ada hukumnya juga, Oh, ada sanksinya juga gitu kan. Makanya lebih baik apa sih susahnya kita memberikan keterangan yang benar untuk iya. kenyamanan kita juga kok, ya kan. Kalau kita tenang, kita happy kan buat jalan-jalan ke luar negerinya pun Iya. pulangnya santai lagi, kemudian Mhm. misalnya memang benar mau umroh, ya umroh, ketika pulang ke sini, ya Mhm. jadi mungkin haji kecil yang mabrur kan gitu. Iya. Bener, diawali dengan kejujuran ya harusnya di Iya, iya, terutama di imigrasi jangan sampai ada pas diwawancara bohong gitu ya demi heeh, apa. Oke, nah terakhir nih Pak, mhm. menurut Bapak gimana sih peran paspor dalam pengawasan dan pengendalian keimigrasian oleh pemerintah Indonesia? Peran paspor itu sangat bagus sekali ya, apalagi untuk melindungi warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Karena paspor ini merupakan identitas. Identitas dari seseorang atau warga negara dari suatu negara tertentu yang diterbitkan oleh pemerintah. Jadi ketika ada masalah di luar negeri ataupun ada, masalah ketika kita sedang jalan-jalan ke luar negeri itu paspor itu sangat membantu sekali. Karena semua negara itu pasti akan berkata ketika melihat paspornya, melihat orang asing di luar Mhm negeri pasti mhm akan ditanya paspornya dulu, mhm "Where is your passport?" Kan gitu. mhm mhm. Dilihat, "Oh, Indonesian nih," ya kan, atau istilahnya, "Oh, from China nih," gitu kan. Mhm. Nah, ini juga pengendalian paspor ini karena untuk memberikan, perlindungan kepada warga negara kita yang melakukan baik perjalanan, Mhm. bekerja ke luar negeri. Karena kalau tanpa paspor, Mhm. otomatis kita tidak akan tahu Mhm. Benar. ketika terjadi suatu masalah di luar negeri, ini siapa sih? Ini warga Mhm. negara mana sih? Jadi sangat penting sekali untuk di luar negeri kalau paspor itu ya, karena salah satu
perlindungan dari pemerintah untuk warga negaranya dibuktikan dengan apa? Dengan warga negara itu Paspor. memiliki paspor yang sah. Iya, benar. Jadi kalau kita ke luar negeri lebih baik kemana-mana selalu ngantongin paspor ya Pak ya. Betul sekali. Iya, walaupun bahkan kayak makan sebentar aja keluar dari Betul hotel lebih baik sekali. dibawa, harus kita Hmm. kantongin terus. Oke deh Bapak, terima kasih atas ilmunya yang sangat Sama-sama. bermanfaat Selamat pada pagi. hari ini. Semoga memberikan wawasan yang luas kepada masyarakat dan tentunya kepada Tribuners. Sampai jumpa di podcast yang Sampai lain. jumpa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.